Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zureida, NIM saya 2004-01072. Baik, hari ini saya akan mereview materi-materi yang sudah diberikan sama Ibu Anita atau tugas yang sudah diberikan soal sama Ibu Anita. Salah satunya seperti pembahasan tentang filsafat Islam. Nah, filsafat Islam adalah hasil pemikiran tentang ajaran ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu pemikiran yang logis dan sistematis. Nah, yang merupakan suatu kajian sistematis ini terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Lalu yang kedua tentang hubungan antara filsafat dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Di antaranya satu filsafat Islam dengan ilmu kalam. Kalam dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai perkataan dan ucapan. Dalam bahasa kalam diartikan sebagai kata-kata yang tersusun dalam suatu kalimat yang mempunyai arti. Sementara dalam ilmu agama, kalam adalah firman Allah. Jadi ilmu kalam merupakan salah satu ilmu keislaman yang timbul dari hasil diskusi umat Islam dalam merumuskan akidah Islam dengan menggunakan dalil akal dan filsafat. Pada masa peradaban Islam mencapai kejayaannya ketika itu, filsafat dan sains agama berbaur menjadi satu, dan mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi perkembangan filsafat bagi orang yang datang setelah abad 6 Hijriah ini, mereka cuma merasa puas membahas dan mengulas tentang filsafat, tapi sangat disayangkan mereka tidak dapat berpijak pada alam dan ilmu nyata atau ilmu pasti. Lalu yang kedua, filsafat Islam dengan tasawuf. Nah, tasawuf berasal dari kata sufi yang berarti wol kasar, yang terbuat dari bulu yang dipakai oleh orang-orang sederhana atau orang yang hidup sederhana tapi berhati suci dan mulia. Nah, tasawuf merupakan suatu ilmu yang dimulai atau suatu ilmu yang pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, filsafat Islam dengan usul fikih. Nah, usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah dalam bahasa yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum syariat mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil secara detail. Selain itu, ilmu fikih dalam menetapkan hukum syariat juga menggunakan pikiran filosofis. Bahkan ia cenderung mengikuti ilmu logika dengan cara memberikan definisi-definisi terlebih dahulu. Dalam istilah usul fikih berarti menyamakan hukum suatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hukum sesuatu yang lainnya ada nas hukum dasar yang persamaan ilat atau sebab. Nah, kita ambil contohnya seperti khamar atau minuman keras karena dia berbahan dasar dari anggur dan dia mempunyai dasar ilat atau sebab karena memabukkan. Sekalipun dibuat namun lain halnya dengan minuman keras yang lain. Nah, kalau misalnya minuman yang lain walaupun bukan khamar tapi intinya memabukkan atas dasar kias atau analogi, maka tetap hukumnya haram. Nah, itulah contohnya. Lalu berdasarkan itu, usul fikih dimasukkan ke dalam ruang lingkup filsafat Islam. Namun secara spesifik antara kedua disiplin ilmu ini terdapat perbedaan-perbedaan. Usul fikih secara khusus adalah ilmu syariat yang berdiri atas dasar agama, sedangkan objeknya menetapkan dalil bagi hukum dan menetapkan hukum bagi dalil, jadi dibalik. Lalu yang keempat itu filsafat Islam dan sains. Sebagaimana yang kita pahami tadi di nomor 2,
filsafat merupakan suatu ilmu yang mencangkup seluruh lapangan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis. Nah, kenyataan ini dapat disaksikan oleh atau disaksikan dalam temuan-temuan oleh para filsuf Islam sendiri. Mungkin yang terkenal diantaranya Al-Kindi, ahli ilmu pasti dan ilmu falak, tersohor. Lalu Ibnu Sina, yang termasyhur dengan ilmu kedokterannya, yang menyusun kitab Al-Qanum yang menjadi rujukan baik barat maupun timur. Begitu pula dengan ilmuwan lain seperti Ali Hasan Ibnu Haitan yang menemukan ilmu pasti. Terus Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan dalam bidang kimia, Abu Raihan Ibnu Ahmad dalam ilmu falak, terus dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap filosof adalah ilmuwan, karena filsafat berdiri atas dasar ilmu pasti dan ilmu alam. Tetapi tidak setiap ilmuwan adalah filosofis atau filosof. Pada masa peradaban Islam mencapai kejayaan, ketika itu antara filsafat sains dengan agama berbaur menjadi satu hingga saling mempengaruhi. Akan tetapi perkembangan filsafat bagi orang yang datang setelah abad ke-6 Hijriah, itu mereka cuma merasa puas dan bangga saja sudah membahas tentang masalah-masalah filsafat, tapi mereka tidak dapat merasakan berpijak pada ilmu yang pasti ataupun alam. Jadi akibatnya terputuslah hubungan antara filsafat dan sains, bagaikan kepala tanpa badan dan tubuh tanpa roh. Kemudian hubungan kedua mulai rukun setelah Timur kembali mengambil sains, namun saat ini terkonfirmasi yang dirasakan bukan lagi antara filsafat dan sains, melainkan antara filsafat dan agama. Hal inilah yang menurut Al-Ahwani salah satu penyebab yang menjadikan filsafat Islam berubah menjadi filsafat skolatis yang kering dan gersang, akhirnya hanya tinggal atau berpacu atau berpegang pada agama saja, atau tinggal agama saja. Lalu yang ketiga, hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Nah, filsafat Islam dengan filsafat Yunani adalah sama-sama pada pola pikirnya saja, yaitu berpikir dengan kehendak bebas dan tanggung jawab manusia, atau rasional dan liberal. Lalu yang keempat itu ada pemekaran model dan ruang lingkup kajian. Para peminat filsafat Islam mungkin udah menyadari bahwa kajian filsafat Islam itu tidak hanya sebatas telaah atas sejarah kelahiran dan perkembangan awalnya saja. Perkembangan awalnya serta pemikiran beberapa filsuf Muslim klasik sebagaimana yang telah dikenalkan oleh Harun Nasution, tetapi telah mengalami perluasan kepada tema-tema lainnya, baik yang berupa tema-tema filsafat maupun filsafat lainnya, baik yang berupa tema-tema filsafat yang umum maupun yang khusus. Nah, di sisi lain juga telah perkenalkan pula pemikiran filosofis dari puluhan bahkan ratusan filsuf Muslim
yang pemikirannya itu tidak kalah hebat daripada pemikiran-pemikiran para filsuf muslim yang dikenalkan sebelumnya. Terus sudut pandang kajian juga mengalami perkembangan dengan dikenalkan perspektif historis, tematis dan kajian-kajian teoritis terhadap materi dan kandungan filsafat Islam. Tentu saja para peminat filsafat Islam sangat diuntungkan dengan perkembangan literatur yang ada pada saat ini. Lalu yang kedua, perluasan materi dan sudut pandang. Sejak tahun 98 hingga sekarang, perkembangan terbitan pengantar filsafat Islam di Indonesia menunjukkan tingkat kegembiraan baik dari segi kuantitas ataupun kualitas terbitan. Lalu yang ketiga itu arah studi yang mendalam tentang pemikiran seorang filsuf. Nah, keberadaan literatur tentang kajian pemikiran filsuf muslim tentu yang menjadi sampel penelitian ini menunjukkan bahwa minat akademik untuk mengalami pemikiran filosofis dari seorang filsuf muslim tertentu dalam rentang waktu penelitian ini semakin meningkat. Yang keempat adalah upaya menunjukkan karakteristik Islam. Di antara tema filsafat umum yang paling banyak ditemukan terbitannya dalam bahasa Indonesia adalah tema metafisika dan epistemologi. Sedangkan filsafat khusus yang banyak dikaji di Indonesia ini adalah perihal filsafat politik dan filsafat pendidikan. Lalu yang kelima itu mendialogkan tradisi filsafat yang berbeda. Nah, perluasan pembahasan yang terdapat dalam literatur kajian komparatif filsafat Islam menunjukkan minat para pemerhati filsafat Islam ke arah upaya mendialogkan pemikiran filsafat Islam dengan pemikiran filsafat yang tradisi yang berbeda. Lalu yang keenam, rekonstruksi filsafat Islam. Nah, menurut Mulyadi, peminat kajian filsafat Islam ini hendaknya mulai memikirkan dan melakukan kerja-kerja praktis yang dapat membangun ulang atau merancang bangun keilmuan filsafat Islam dengan mempertimbangkan struktur yang telah ada, karakteristik serta permasalahan yang berkembang di negeri ini. Contohnya adalah bangunan epistemologi Islam. Lalu yang ketujuh adalah pemetaan ulang kajian filsafat Islam. Nah, upaya pemetaan ulang ini diperlakukan untuk mengingat tidak banyak buku pengantar filsafat Islam yang tersedia yang memuat aspek kajian filsafat Islam yang komprehensif. Lalu yang keempat itu membudayakan tradisi ilmiah. Hal ini juga penting diupayakan oleh para sarjana filsafat Islam di Indonesia. Selain menggalakkan penerbitan karya-karya filsafat Islam adalah membudayakan tradisi berpikir dan bertindak secara ilmiah. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak akan tercapai jika suatu bangsa tidak memiliki tradisi ilmiahnya sendiri. Peradabannya maju dan mengisyaratkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.